Hanya itu sulit untuk diklarifikasi. Data yang mana? Ya itulah yang aku bilang tadi, pengagungan-pengagungan itu justru dilakukan oleh pengikutnya. Sebetulnya walaupun Kanjeng Nabi Muhammad tidak lahir di tahun gajah, dia tetap saja agung. Ya, tetap saja agung. Jadi sesuatu peristiwa besar memang ada, kelahiran orang besar juga ada. Tapi kelahiran sosok yang besar itu tanpa ditempelkan dengan peristiwa besar, dia tetap aja besar. Gitu. Ya, tetapi ya oke lah, silahkan sajalah kalau mau disebut tahun gajah lahirnya. Terima kasih, tap-tapnya sudah 3.000 ya, terus di tap-tap, semoga tidak rungkat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ya. Pelan-pelan ya. Ini sudah aku sarikan untuk kamu tadi. Aku sarikan pelan-pelan ya. Maulid apa artinya? Itu ya kelahiran. Ya. Milad itu ya kelahiran juga. Sama. Gitu. Nanti antara maulid dan milad itu sama. Artinya apa? Kelahiran. Dan sebetulnya lewat hadis tadi ya, yang ketika Kanjeng Nabi ditanya kenapa Rasulullah kok berpuasa di hari Senin, maka Rasulullah menjawab karena hari Senin itu aku dilahirkan. Meskipun ada hadis-hadis lain nanti terus itu disarikan menjadi dasar argumen tentang puasa Senin Kemis. Monggo nggak apa-apa, silahkan kalau Anda memahami seperti itu. Ya, tapi bagi gue nggak begitu. Ya, kita itu mempuasai kelahiran kita. Setiap kita memuasai kelahiran kita. Kanjeng Nabi mengajari kita begitu, bukan kita memuasai kelahirannya Kanjeng Nabi, nggak begitu. Tapi kalau terus menjadi Senin dan apalagi terus digabung dengan Kemis, ya terserahlah, monggo. Itu nanti tujuannya dalam melaksanakan fikih. Fikih itu para fuqaha nanti yang bekerja, ya silahkan. Gue nggak mau terlalu dalam ke sana karena nanti habis waktu kita di situ, ya. Jadi artinya ulang tahun itu nggak ada, yang ada itu ulang hari. Hari apa? Hari kelahiran. Itulah cara mensyukuri kita sebagai hamba Allah, ya, dilahirkan ke dunia ini dengan melakukan ibadah yang disebut puasa sunnah kelahiran. Bukan ulang tahun. Ulang tahun nanti perspektifnya itu barat itu nanti. Ya. Jadi kalau teologis kita itu ulang hari. Ya. Oke. Milad, maulid itu sama-sama kelahiran. Tetapi aku bawa kalian terbang ke barat tengah dulu ya. Ini yang baru ikut banyak, sepertinya banyak ya, peor-peor baru dan pada kebingungan ya. Karena tidak mengikuti aku sejak awal, jadi pada bingung. Sebetulnya kalau bingung itu tanya aja, nanti kan dijelasin. Selama tanyanya itu santun, bagus, beretika, beradab, pasti dijawab sama teman-teman santri Isra. Ya, gitu loh. Ya. Karena kajian-kajian Gus Beti itu nggak bisa instan, dia harus diikuti secara runut, secara sistematika. Kalau ujuk-ujuk ada 13 seri, kamu masuk di seri 5 terus kamu ngoceh, ya mesti banyak keblangsaknya. Ya. Oke. Maulid dan milad itu adalah kelahiran, tetapi dalam perspektif barat tengah, gue nggak mau bilang timur tengah, gue orang Indonesia. Santri Isra udah pada paham tuh. Kalau gue bilang barat tengah, dalam perspektif barat tengah, ini selalu merujuk kepada Kanjeng Nabi Muhammad.
Gitu loh. Kalau milad itu merujuk kepada Kanjeng Nabi Isa. Dan ini lahir dari perspektif budaya, gitu loh. Pendekatannya budaya, karena bahasa itu adalah bagian dari budaya, gitu ya. Sehingga saudara kita di barat tengah sana itu, kalau memperingati kelahiran baginda Yesus, yang kita sebut Kanjeng Nabi Isa itu, mereka menyebutnya dengan Idul Milad Al-Majid, hari kelahiran yang agung. Ya. Nggak usah aku tulis lah ya. Idul Milad Al-Majid, kelahiran yang agung, ya, atau biasanya mereka sebut Milad Al-Majid, ya, yang itu pasti merujuk kepada Kanjeng Nabi Isa atau baginda Yesus, ya. Sementara Kanjeng Nabi Muhammad pakai maulid, bukan milad, itu loh, ya. Itu proses budaya ya, budaya Barat Tengah sana. Kalau dari linguisnya sama-sama kelahiran, sama-sama kelahiran. Cuman orang-orang di Barat Tengah sana, kalau untuk Kanjeng Nabi Muhammad mereka menggunakan diksi maulid. Untuk Kanjeng Nabi Isa menggunakan diksi milad. Ya. Tuh, ambilin apa? Itu ambil anunya, kabelnya. Habis ini. Paham sini ya? Oke. Ini semua terbentuk dalam perjalanan budaya. Nanti ya ada lagi istilah yang digunakan dalam masyarakat itu maulud. Nah, ini maulud ini ya. Kalau maulud itu artinya yang dilahirkan, yang dilahirkan. Oke. Sebentar, mumpung belum terlupa. Kalau di perspektif kita Indonesia, biasanya milad itu untuk sesuatu yang bukan personal. Yang paling sering menggunakan diksi milad itu saudara kita Muhammadiyah. Maka mengatakanlah milad Muhammadiyah, bukan maulid Muhammadiyah, bukan. Milad Muhammadiyah. Jadi milad itu misalkan hari proklamasi seperti kita 17 Agustus ya. Terus nanti misalkan kamu siapa tahu di antara teman-teman pewer ini ada yang pengusaha kelas kakap ya. Terus perusahaannya itu diulang tahuni ya sebagai tanda syukur yang monggo itu pakai milad ya. Terus apa lagi? Perusahaan, ya, organisasi. Ya intinya milad itu dalam perspektif kita itu untuk yang bukan personal. Gitu ya. Itu budaya juga. Sedangkan kalau di Barat Tengah sana, milad itu untuk personal, tapi dia merujuk kepada sosok Kanjeng Nabi Isa atau baginda Yesus, ya. Oke. Nah, sekarang ada lagi maulud yang dilahirkan. Di sini kita perang tafsir. Gitu loh ya. Maulud itu yang dilahirkan. Yang dilahirkan. Nah, kalau di sini kita oke. Ya, di sini kita oke. Di sini kita tanda tanya. Yang dilahirkan itu merujuk kepada personal atau kepada yang dilahirkan oleh si personal itu, gitu loh. Yang mana ini? Ya, maka almarhum Gus Panani guru Al-Quranku, ya dulu menjelaskan itu seperti ini. Ya, yang dilahirkan itu maksudnya yang dilahirkan oleh siapa? Bisa begini. Ini Ibunda Aminah. Ya. Terus ini Kanjeng Nabi Muhammad.
Yang dilahirkan ini atau yang dilahirkan ini? Coba bathukmu iku bukaan supaya pinter, utekmu iku gawe utekmu. Jangan beragama nggih aja tapi nggak kepanggil. Kamu pikir? Yang dilahirkan oleh Bunda Aminah atau dilahirkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad? Nah, sekarang masalahnya keperluan kita kepada sosok Muhammad itu, apakah Muhammad sebagai Muhammad bin Abdullah atau Muhammad Rasulullah? Jadi legal standingnya itu harus jelas dulu, maka nanti kita bisa menentukan kita mau maulid atau mau maulud. Kalau ngajinya seperti ini ya, itu para dewan-dewan, ya nggak semua sih, tapi kan bajingan-bajingan yang jadi koruptor juga banyak. Ya, terus para menteri-menteri, para pejabat-pejabat, para pemegang stakeholder BUMN, pokoknya semuanya lah punya kekuasaan dalam otoritas pemerintahan itu. Ya, kalau dia Islam kan disumpah pakai kitab suci Al-Quran gitu loh. Ya, kalau dia paham tentang maulid dan milad, tentang maulid dan maulud, dia kagak jadi koruptor, kagak jadi maling, gitu loh. Tapi masalahnya dia nggak paham antara maulid dan maulud, jadinya maling. Padahal sudah disumpah tuh bagi Al-Quran, masih maling juga. Lu bisa pikir seandainya tidak pakai disumpah, super maling itu, garong. Kadang-kadang kan anomali ya. Pancasila saja yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, artinya kita tidak bisa lepas dari aturan hukumnya ketuhanan yang Maha Esa itu. Bagi kita orang Islam ya Allah itu. Maling itu kan dilarang dalam Islam, tapi tetap aja banyak maling-maling. Karena enggak paham seperti itu. Makanya kemarin ya seperti gue bilang tadi, ikut kajian gue baru masuk, akhirnya koyok pitik anyaran kata orang Jawa. Pitik anyaran, ayam baru, kita baru beli ayam, kita taruh di kandang itu terbang kemana-mana, nggak anteng gitu, karena masih baru. Seperti kemarin ada pitik anyaran ya. Jangankan dia, sejak lama guru gue, 3 guru Al-Quran gue kasih perintah gue, tapi gue nggak mau. Gue disuruh belajar supaya bisa baca Al-Quran dengan bagus, makhrajnya bagus, tajwidnya bagus, tahu mana idgham ma'aguna bunyinya gimana, idgham bilaguna bagaimana, isar sapawi bagaimana. Gue bilang enggak lah Gus gitu. Aku tak menjadi user aja lah, nanti kalau aku butuh tinggal tanya panjenengan yang tahu. Karena waktuku habis nanti kalau belajar ke situ. Ya, biar aku jadi user aja. Sesuai dengan kondisiku, usiaku, aku enggak, kecuali kalau seperti Gra itu mungkin masih oke lah, ya, makhrajnya bagus. Jadi kalau ngomong itu orang Arab aja kalah kalau baca Al-Quran, makhrajnya itu sudah bagus lah gitu. Ya itu bagus, monggo-monggo aja. Tapi kalau sudah usia udah seperti saya, ngapain lagi jadi burung beo seperti itu? Dan gue tidak ngajarin itu, gue tidak ngajarin elu burung beo, gue ngajarin elu bagaimana otak lu itu bisa memahami Al-Quran, bukan sekedar bunyi aja, gitu loh. Ya, seperti ini, kan tidak terpikirkan mereka mau maulid atau maulud. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya. Yang dilahirkan, ya. Jadi kalau maulid, milad, oke lah, tidak ada perdebatan. Sekarang masuk ke maulud, yang dilahirkan. Pertanyaannya, yang dilahirkan Bunda Aminah atau Muhammad bin Abdullah? Maka kalau Bunda Aminah yang kita peringati itu adalah Muhammad bin Abdullah, ya, Muhammad bin Abdullah. Nih, perhatikan. Tetapi
Kalau kita ya memperingati yang dilahirkan Muhammad itu nanti terkait yang disebut tadi dalam buku yang aku nukil tadi di introduction, orang sudah bergeser dari risalah ke personal. Yang diagungkan personalnya, dibikin prosa, puisi, dinyanyiin lagu-lagunya bagus-bagus, tapi risalahnya dilupakan. Itu terjadi pergeseran makna yang itu sangat membahayakan. Contohnya tadi, kenapa orang mau korupsi? Ya karena tidak paham antara maulid dan maulud. Ya. Jadi kalau Kanjeng Nabi Muhammad, starting pointnya, yang dilahirkan Kanjeng Nabi Muhammad apa? Nabi itu ya risalah. Risalah itu bernama apa? Islam. Nih. Tentunya ya kita pahami Islam itu adalah dinullah, aturannya Allah diajarkan lewat Jibril kepada Kanjeng Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad lewat kita. Kanjeng Nabi Muhammad kepada sahabat-sahabat saat itu dan kepada ulama-ulama, kemudian kepada kita. Apa? Islam. Atau bahasa umumnya risalah, rasul, risalah. Nanti nabi, anaba, berita. Nah, kita mau memperingati Muhammad bin Abdullah atau Muhammad Rasulullah? Karena kalau Islam, risalah, Rasul, Muhammad Rasulullah. Dan kita punya kepentingan kepada sosok pribadi agung itu karena dia punya gelar Rasulullah. Seandainya dia hanya Muhammad bin Abdullah, kita nggak punya kepentingan apa-apa. Sama seperti orang-orang Arab lainnya, nggak ada perlunya. Tetapi kita memberikan penghormatan yang begitu agung kepada beliau karena beliau diberi gelar oleh Gusti Allah Agung Muhammad Rasulullah. Paham lu sampai sini? Makanya ketika apa itu Fathul Mekah atau apa itu ya, nulis surat perjanjian gitu kan, ya ini Kanjeng Nabi nyuruh Ali, ya karena si Arab bajingan ini nggak mau Muhammad Rasulullah, ya sudah Rasulullah suruh coret gitu, coret li gitu. Ali nggak mau, sahabat Ali nggak mau, tetap aja Muhammad Rasulullah. Terus kalau nggak salah diambil sendiri sama Kanjeng Nabi lalu dicoret. Ya sudahlah, pokoknya nggak ada urusan. Lu nggak mau ngakui guys sebagai Rasul kagak masalah. Nah, itu nanti jadi bahan perdebatan sebagai bukti Kanjeng Nabi Muhammad melek huruf atau buta huruf itu. Ali itu bisa dikatakan sekretarisnya. Masa bos mau nyoret sendiri? Karena ada yang bilang, nah itu kan Nabi Muhammad nggak bisa baca, maka nyuruh Ali coret Rasulullahnya. Itu kan geblek gitu. Seperti presiden kan nggak mungkin semua mau ditulis sendiri. Oh, dia punya sekretaris kok. Nah, ketika berhadapan-hadapan negosiasi, si Arab bajingan ini nggak mau Muhammad Rasulullah. Dia nggak ada hubungannya dengan dia nggak ada masalah dengan Muhammad, tapi dia bermasalah dengan Rasulullah. Itu loh. Makanya ketika siapa tuh sahabat Nabi yang bersahadat masuk Islam terus ditindin batu itu loh. Terus dia bilang ahad gitu. Asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Gue lupa siapa namanya. Kamu ikat tuh. Coba cari itu siapa namanya itu ya. Bagi orang Arab saat itu, bagi borjunya kaum borjuis ya, kecuali bagi proletar. Dan kita lihat sejarah kenabian mulai Kanjeng Nabi Ibrahim, Moses, Yesua, Kanjeng Nabi Muhammad, mesti yang pertama kali ngikut itu orang-orang yang proletar. Kalau yang borjuisnya itu enggak mau, karena mereka sudah masuk zona nyaman. Karena nanti apa? Terkait dengan namanya aturan atau hukum. Siapa tuh? Bilal ya tuh. Itu kan sebetulnya begini. Masalahnya kalau kita bersahadat asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu automatically kita tuntut terhadap hukum Allah. Jadi Arab itu nggak maunya bersahadat itu, mereka nggak mau diatur oleh hukum Allah. Bukan hanya sekedar bersahadat,
Jangankan Tuhan satu, Tuhan 365 aja bagi mereka nggak ada masalah kok. Sahadat terus dibunuh. Bagaimana? Ceritanya ditindihin batu. Ingat Bapak Bilal, situ ada nama siapa keluar? Yang ketemu Hubei bin Adi radhiyallahu. Oh enggak, Bilal. Ingatku Bilal. Kalau Ubay itu cerita lain yang dia sempat hijrah gitu. Kan disebut Ahad, ketika ditindihin batu, Ahad. Allah itu Ahad. Lah bagi Arab itu nggak ada urusan mau Ahad kayak mau Isnain kayak Sulasa, Arba'ah, Khomsa, nggak ada urusan. Tapi konsekuensi dari syahadat itu yang mereka tidak mau. Karena kalau dia bersahadat, pertanyaan nanti hukum mana mau dipakai? Itu kan ada di surat 5 kalau nggak salah. Di Al-Quran dikatakan ya, hukum mana yang lebih baik, hukum Allah atau hukum bajingan-bajingan itu. Jadi konsekuensinya dihukum gitu loh ya. Nah, sama dengan ini, kita berkepentingan dengan sosok Muhammad itu karena gelar Rasulullahnya itu ya, Muhammad Rasulullah. Kalau sekedar Muhammad bin Abdullah ya nggak ada apa-apa, ya biasa-biasa saja. Nah sekarang tinggal mau 15 menit. Sudah 6 menit. Nggak sengaja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Tap-tapnya jangan lupa ya. Sekarang pilihan ada dua. Kita mau ya memperingati yang dilahirkan Bunda Aminah atau yang dilahirkan Kanjeng Nabi Muhammad. Ya. Kalau Bunda Aminah apa hubungan kita? Nggak ada perlunya. Dia sama dengan bunda-bunda yang lain. Maka seharusnya kita ke Muhammad Rasulullah karena dia membawa risalah. Risalah itulah yang kemudian kita sebut Islam, yang membawa perubahan cara pandang, cara pikir yang itu mempengaruhi kehidupan dari kehidupan yang jahiliyah ya, yang dulumat kepada nur. Dari gelap menjadi terang. Itu tugasnya diberikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad oleh Gusti Allah Agung. Kita bisa baca di surat Al-Baqarah. Ya. Surat Al-Baqarah. Sebentar, ayatnya gue lupa ya. Nanti kamu bisa cari ya, surat Al-Baqarah ayat berapa itu. Jadi dia ya yang ditugaskan ya oleh Gusti Allah Agung untuk membawa kita dalam kehidupan yang gelap menuju terangnya yang agung. Gitu loh. Lewat sebuah risalah yang kita sebut sekarang itu Islam. Itulah yang tertera dalam surat Al-Baqarah 257. Gue tulis di sini ya. 257. Quran surat 257 ya. Jadi begini, Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahayanya, dari gelap kepada terang. Tugas itu diberikan kepada siapa? Kepada Kanjeng Nabi Muhammad ya. Kan kita nggak mungkin kita ketemu Allah langsung terus